Shalom, salam berjumpa kembali jemaat Tuhan melalui Renungan Harian Toraya 9 Agustus 2023. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala pujian, segala syukur kami naikkan kepadamu. Engkau boleh memberkati dan memberikan kami nafas hidup di hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga dapat kami memahami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita semua firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina perintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Amin firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, tema kita pada hari ini kebenaran dan kepalsuan. Kebenaran dan kepalsuan. Katonganan na katang maloloan. Jemaat kekasih Tuhan, pada banyak kenyataan kita sering diperhadapkan dengan 2 hal ini, yakni kebenaran dan kepalsuan. Diperlukan alat ukur yang baik untuk dapat memilah mana yang benar dan mana yang palsu. Alat ukur yang baik menolong kita tetap berada pada jalur yang tepat agar tujuan tercapai dengan maksimal. Firman Tuhan yang kita baca ini kembali mengingatkan bahwa antara kebenaran dan kepalsuan adalah 2 hal yang
sering dihadapi dalam kehidupan umat Tuhan. Kenyataan tersebut juga telah terjadi seperti yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama, yakni bahwa sejak dulu telah ada nabi-nabi palsu yang tampil dengan pengajarannya yang menyesatkan. Demikianlah hal tersebut memastinya menjadi kewaspadaan orang percaya dari masa ke masa. Akan tetapi Allah tidak pernah tinggal diam. Campur tangan Tuhan sungguh nyata seperti pada peristiwa air bah dan juga pada peristiwa Sodom dan Gomora. Allah menghukum orang-orang fasik dan menyelamatkan hamba-hambanya. Demikianlah juga ditegaskan bahwa pada zaman sekarang ini sudah tersedia hukuman bagi guru-guru palsu, yakni mereka yang hidupnya penuh hawa nafsu, mencari keuntungan, dan akibat dari perbuatan mereka, jalan benar dihujat orang. Jadi tantangan yang sama juga mewarnai pelayanan jemaat-jemaat pada masa kini. Di tengah-tengah upaya menuntun umat pada kebenaran Allah, terdapat juga orang-orang yang membawa pengaruh dengan berbagai cara yang kemudian membuat orang lain ikut terseret mengikuti jalan yang menuju pada kehancuran. Masa depan menjadi suram. Kejahatan makin meningkat, situasi makin tak terkendalikan. Tentu kita tidak menginginkan hukuman Tuhan yang telah tersedia bagi yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kasih setianya selalu tersedia bagi yang mau datang kepadanya, memohon pengampunan dan petunjuknya. Roh Kudus menolong kita, amin firman Tuhan. Mari kita naikkan syukur dan berdoa. Ungkapan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu ya Allah. Engkau boleh memberkati sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami terus dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, menjaga diri dari berbagai kepalsuan di dalam dunia ini. Seluruh kehidupan kami mulai dari pekerjaan, keluarga, dan rencana-rencana ke depan, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa syukur dan permohonan kami. Ampunkanlah setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.